Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi tugas kuliah yang diberikan oleh Bapak Muklis, yaitu tutorial instalasi Windows Server 2003. Untuk itu, coba perhatikan cara penginstalan Windows Server 2003 dengan tutorial yang kami buat. Silahkan memperhatikan dan mohon diperhatikan. Instalasi Windows Server 2003 secara otomatis apabila CD drive sudah Anda masukkan, di situ akan tampil press any key to boot from CD, yang artinya Anda disuruh menekan sembarang tombol untuk menjalankan booting dari CD. Tampilan awal pada instalasi Windows Server 2003 sebagai berikut. Ketika proses penginstalan, dimohon Anda menunggu sesaat karena ini adalah persiapan yang dilakukan untuk instalasi Windows Server 2003. Jangan tekan apapun pada tombol keyboard Anda. Sekedar informasi, untuk melakukan instalasi operating system Windows Server 2003, Anda harus mempersiapkan hardware-nya terlebih dahulu. Sebelum melakukan instalasi, pastikan komputer yang akan Anda install Windows Server 2003 memenuhi syarat minimal sebagai berikut. Minimum prosesor dengan kecepatan 133 MHz, Intel Pentium ataupun Celeron, AMD K6 Athlon ataupun Duron. Bisa juga menggunakan prosesor dengan kecepatan yang lebih tinggi. Memori atau RAM minimum 128 MB. Space hard disk minimum 2-3 GB dengan free space 1 GB. Atau menggunakan VGA monitor dengan resolusi tinggi Super VGA 800x600 atau yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwasanya semakin tinggi spesifikasi hardware yang Anda miliki, maka tampilannya akan semakin bagus. Silahkan kita kembali ke gambar. Pada gambar berikut kita ditampilkan dengan jendela welcome to setup. Ini artinya bahwasanya kita dipersilakan untuk melakukan instalasi ke langkah yang selanjutnya. Kita bisa melihat di bawah ada box, di mana di sini untuk memberitahukan kita ada menu enter, kemudian R sama dengan repair, F3 sama dengan quit. Kita pilih enter karena ingin melanjutkan instalasi. Kemudian di sini tampilan Windows Licensing Agreement. Kita tekan F8 sama dengan I agree atau saya setuju. Escape sama dengan I don't agree, saya tidak setuju. Pick down sama dengan next page atau tampilan selanjutnya. Kita tekan F8. Untuk tampilan selanjutnya, di sini ditampilkan hard disk yang belum terpartisi sama sekali. Itu ditandakan dengan tulisan unpartitioned space.
Harddisk yang saya pakai kapasitas 20.473 MB. Untuk melakukan partisi, kita tekan tombol C pada keyboard Anda. Saya di sini ingin mempartisi harddisk 20.466 ini dengan dua partisi. Saya hapus di sini. Kemudian saya tuliskan angka 10.000. Kemudian saya tekan enter. Tanda C titik 2 partition 1 new row ini membuktikan bahwasanya harddisk sudah dipartisi dengan partisi 1. Kemudian saya tekan ke bawah tanda panah. Kemudian saya tekan tombol C. Saya di sini adalah sisa daripada partisi C. Kemudian saya enter. Di sini ada partisi C dan E. Mungkin ada sedikit kesalahan di mana setelah C seharusnya D. Untuk menjadikan urutan C dan D, kita coba lakukan pendilitan, kemudian kita partisi ulang. Saya tekan D di sini, kemudian tekan L, saya ke bawahkan, kemudian tekan D, saya tekan L, kemudian saya mau mempartisi ulang, saya tekan C. Saya hapus, kemudian dikasih 10.000 MB. Saya tekan enter. Kemudian saya ke bawahkan lagi, saya tekan C. Ini adalah sisa kapasitas daripada harddisk setelah dipartisi yang pertama tadi. Kemudian saya tekan enter. Maka yang tadinya C kemudian E akan berubah menjadi C dan D. Karena saya mau menginstal di partisi C, maka saya arahkan, kemudian saya arahkan ke C, kemudian di sini saya tekan enter. Ada 4 proses pemformatan dalam partisi. Yang pertama adalah format the partition using the NTFS file system quick. Yang kedua, format the partition using the FAT file system quick. Yang ketiga, format the partition use the NTFS file system. Yang terakhir adalah format the partition use the FAT file system. Karena kita menggunakan harddisk yang kapasitas besar, maka format file sistemnya harus menggunakan NTFS. Pada tampilan ini ada 2 NTFS. Yang pertama NTFS file system dalam kurung quick. Yang kedua NTFS file system yang tidak menggunakan quick. Bedanya, apabila menggunakan quick berarti kita ingin melakukan pemformatan secara cepat. Apabila tidak ada quicknya, pemformatannya lambat. Di sini saya akan memilih quick karena biar lebih cepat dalam pemformatan. Kemudian saya tekan tombol enter. Proses pemformatan pun berlangsung. Setelah pemformatan selesai, maka di sini akan ditampilkan jendela pengkopian. Pengkopian ini dilakukan dari CD drive, kita copy ke partisi harddisk C. Pengkopian ini biasanya membutuhkan lama, jadi saya harapkan untuk bersabar dalam menunggu. Proses pengkopian mulai dari 1%, kita akan menunggu sampai komplit, yaitu 100%. Saudara, berikut proses pengkopian dari CD ke harddisk partisi C sudah sampai persentase 80.
Proses pengkopian sudah sampai persentase 92. Harap diperhatikan saudara, bahwasanya proses pengkopian sudah hampir selesai, sudah sampai persentase 99%. Pengkopian pun selesai, maka di sini akan ditampilkan akan restart secara otomatis atau kita tekan enter akan restart dengan cepat. Proses perestartan pun terjadi. Ketika ada tulisan press any key to boot from CD untuk yang kedua kalinya, maka Anda dilarang untuk melakukan penekanan pada tombol apapun. Apabila itu Anda lakukan, maka penginstalan akan dimulai dari awal. Berikut tampilan awal dari Windows Server 2003. Saudara, setelah kita melakukan persiapan instalasi, baik itu partisi, harddisk, pemformatan harddisk, serta pengkopian file-file Windows Server 2003 dari CD master kita, maka setelah restart akan ada tampilan seperti berikut, yaitu installing Windows atau proses penginstalan pada Windows Server 2003. Mungkin ketika Anda yang sudah terbiasa dengan Windows XP, di sini tampilan daripada Windows Server 2003 hampir sama dengan Windows XP. Hanya saja perbedaannya, Windows XP tampilannya lebih cerah, sedangkan Windows Server 2003 server tampilannya agak pucat. Di sini adalah tenggang waktu yang akan dilakukan instalasi, yaitu 39 menit. Jadi Anda mempunyai banyak waktu dan harus sabar sejenak untuk menyelesaikan instalasi berikut ini. Proses penginstalan pun sudah dimulai, sehingga nanti angka 37 ini akan semakin berkurang dengan berjalannya waktu berdasarkan instalasi yang sedang berlangsung saat ini. Baik, saudara, ketika menit sudah tinggal 33, maka Anda akan ditampilkan dengan Windows Setup.
Windows Setup, di mana di sini kita bisa menyeting bahasa. Caranya dengan cara klik Customize, kemudian select, di sini kita pilih Indonesia, kita tekan I saja. Di sini Indonesia, kemudian kita klik di sini, kemudian di sini location-nya juga kita pilih Indonesia. Kita tekan I, kita oke. Kemudian language-nya di atas ini kita pilih language. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita kasih checklist, kemudian kita oke. Kemudian tekan OK. Maaf. Kemudian di sini kita tekan OK. Setelah itu kita klik detail di sini. Nah, saudara, di sini ditampilkan default input language, di mana bahasa keyboard yang ingin kita masukkan. Karena di sini saya inginnya bahasa keyboardnya dengan bahasa Inggris, kemudian dengan bahasa Arab. Caranya untuk menambahkan bahasa Arab di sini kita klik Add, kemudian kita klik, kita cari Arabic, kita geser ke atas. Saudara, di sini tidak akan tampil karena kita ada kesalahan dalam penginstalan. Saya sengaja salahkan biar nanti ketika Anda menemui masalah seperti ini tidak kebingungan. Kemudian kita keluar dulu, kita cancel dulu, kita cancel dulu. Ketika di sini kita checklist, kemudian ada box yang meminta konfirmasi dari kita untuk kita oke, maka kita harus lakukan apply dulu. Kita tunggu beberapa menit. Setelah ini kita klik detail. Kita klik detail. Di sini secara otomatis ada bahasa Inggris, United States, kemudian ada bahasa Indonesia. Kalau kita ingin menambahkan bahasa Arab di sini ataupun bahasa-bahasa yang lainnya, kita tekan Add. Kemudian di atas ini kita pilih, kita cari bahasa Arab, kita geser ke atas. Ini perbedaan antara kita apply dengan tidak pada pemilihan language tadi. Kemudian kita pilih Arab Saudi, kemudian kita oke. Setelah itu kita apply di sini. Kita apply,
Kemudian kita oke. Kita oke lagi. Kemudian kita next. Untuk memberikan nama pada komputer Anda, silahkan ketik. Di sini saya ketik Arek Montong. Kemudian organisasinya kita kasih private. Tentunya Anda boleh mengisikan nama ataupun organisasi yang berbeda. Kemudian saya next. Baru disuruh memasukkan CDK. Perlu Anda ketahui bahwasanya CDK lain jenisnya ataupun lain produknya, lain pula CDK yang ada. Baik saudara, saya sudah mengisikan produknya di sini. Kemudian saya next. Apabila ada tampilan seperti ini, silahkan cek ulang produknya yang sedang Anda masukkan, karena ini menandakan bahwasannya ada kesalahan pada produknya yang Anda masukkan. Sengaja saya salahkan. Apabila Anda menemui hal yang seperti ini, biar tidak bingung. Kemudian Anda oke. Anda coba cek ulang untuk memasukkannya. Kemudian saya naik di sini setelah saya rubah, setelah saya betulkan. Nah, pemirsa, saudara, di sini Anda ditampilkan, saudara, di sini Anda diberikan pilihan per server atau per device or per user. Per server maksudnya setiap user yang melakukan koneksi atau logon ke server harus memiliki satu lisensi atau call. Call kepanjangannya adalah Client Access Lisensi. Jadi seandainya user tersebut logon lebih dari satu server, maka user harus memiliki lisensi sebanyak jumlah server tempat ia logon. Kemudian per device di sini atau per user mengandung pengertian bahwa jumlah lisensi diberikan pada banyak komputer yang logon ke server. Artinya user dapat logon ke banyak server hanya dengan satu lisensi atau call yang kepanjangannya Client Access Lisensi. Cocok untuk perusahaan dengan banyak server. Kemudian kita pilih per server saja. Kita next. Komputer name-nya kita bisa ganti. Kita bisa ganti, saya ganti Abdul. Di sini sementara kita kosongi dulu untuk administratornya. Kemudian kita next. Ini adalah konfirmasi apakah Anda yakin tanpa menyeting password. Karena di sini saya tidak ingin memberikan password pada komputer saya. Kemudian saya tekan yes. Apabila sampean tekan no, maka akan tampil
Nah, maka di sini minta password. Karena di sini tidak akan saya kasih password. Kemudian saya next, saya pilih yes. Saudara, berikut adalah tampilan time and date setting, di mana Anda bisa menyeting jam, tanggal, serta time zone. Di sini karena berada di Indonesia, maka di sini saya cari Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maaf, ada kekeliruan sedikit. Saya cari Bangkok, Hanoi, Jakarta di sini. Nah, ini kemudian saya oke. Karena ini waktunya sudah betul, kemudian saya next. Di sini Anda akan dihadapkan dengan jendela yang sama, yaitu proses instalasi untuk melanjutkan proses yang tadi. Apabila ada tampilan seperti ini, kita tekan next saja. Kemudian next saja, kita biarkan default. Kita tunggu proses penginstalan berlanjut. Proses instalasi tinggal 8 menit lagi. Instalasi tinggal 1 menit lagi. Instalasi pun selesai. Maka Windows secara otomatis akan restart. Ingat, ketika ada tampilan press any key to boot from CD, Anda tidak perlu menekan apapun pada tombol keyboard Anda. Biarkan saja. Berikut adalah tampilan awal Windows Server 2003. Yang perlu Anda ketahui ketika pertama kali akan masuk pada operating system Windows Server 2003, Anda akan ditampilkan dengan tampilan sebagai berikut. Press Ctrl Alt Delete to begin. Ini artinya ketika akan memasukkan atau ketika akan masuk pada Windows Server 2003, Anda disuruh menekan Ctrl kemudian Alt kemudian delete.
Instalasi Windows Server 2003 pun berhasil. Apabila Anda ingin masuk, maka Anda bisa menekan tombol press Ctrl Alt delete untuk masuk. Demikian tutorial instalasi operating system Windows Server 2003. Terima kasih atas perhatiannya. Tutorial ini dibuat untuk melengkapi tugas kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, kampus Paciran. Dan tutorial ini dibuat oleh kerjasama dari Abdul Kohar, Ali Muhanan, Mushaf dengan Muhammad Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tekan Ctrl Alt del, maka akan tampil log on to Windows, yang artinya masuk ke Windows Server 2003. Di sini username-nya secara default administrator, kemudian minta password. Kita coba karena tadi tanpa kita kasih password, maka kita tinggal klik OK saja. Baik saudara, berikut adalah tampilan Windows Server 2003. Ini masih proses logon. Nah, di sini adalah tampilan daripada Windows Server 2003. Mungkin dari tampilan Windows di sini agak berbeda dengan Windows XP, Windows Vista atau Windows 7, karena di sini memang tidak mengutamakan kualitas gambar, grafik, tapi mengutamakan kualitas daripada kehandalannya sebagai server. Jadi tampilan grafiknya tidak begitu indah seindah Windows yang lainnya. Berikut adalah tampilan Windows Server 2003. Terima kasih perhatiannya. Kritik dan saran saya tunggu demi perbaikan untuk masa-masa tutorial yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.